Oke, kembali lagi bersama saya di Movie Line. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama merasa pada konten kali ini, di mana tema kali ini ya pada konten tersebut ya seperti biasa seputar jasa Pak Jokowi yang lagi tetap ramai per hari ini, di mana tampak rupanya Dokter Tiva dan kawan-kawan ya dan gerombolannya itu sudah mulai takut atau sudah mulai keok pemirsa, di mana Dokter Tiva dan teman-temannya itu sudah mulai meminta kepada pemerintah untuk menjadi penengah terkait dengan kasus atau ijazah tudingan ijazah palsu kepada Pak Jokowi, di mana Dokter Tiva dan lain-lain itu meminta bagaimana pemerintah itu mengambil jalan menjadi penegas untuk bagaimana isu ini, laporan Pak Jokowi ini katanya disuruh untuk diselesaikan secara kekeluargaan pemirsa. Artinya tidak mau ada proses hukum yang terjadi. Nah, ini seperti apa ya? Kiok sebelum bertanding pemirsa. Dokter Tiva dan juga Roy Suryo ini sudah mulai ketakutan dan meminta pemerintah untuk menjadi penegas, laporan Pak Jokowi itu diminta untuk segera diselesaikan atau segera diberhentikan. Kira-kira seperti itu pemirsa. Ya seperti apa, kalian tulis di kolom komentar dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya begini ya, ini kan ada dua domain terkait dengan ijazah ini. Pertama adalah domain hukum, ya, ada fakultasnya sendiri yaitu ruang pengadilan, dan ada domain ilmiah, di mana kami ada di situ. Sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini, istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya, dilaporkan. Maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Dan maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Ya, saya punya usulan, tetapi mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Bagaimana win-win solution yang tidak saja super cerdas, tetapi juga super arif dan super bijaksana. Jadi pemerintah harus hadir dan kita sama-sama berdiskusi untuk mencari langkah apapun yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmiah. Ya, tetapi kalau orang hukum mungkin beda lagi, mungkin ya tuntutan hukumnya mungkin beda lagi ya. Kalau saya, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini tanpa mencederai, tanpa merusak sejarah Indonesia. Karena apa yang sudah terjadi tidak bisa dihapus lagi. Tapi kedepannya, kalau kemudian kriminalisasi dilakukan terus-menerus kepada para ilmuwan, ya, dengan ilmu dan teknologi mau diberangus dengan cara apa, tidak bisa. Ya, jadi itu yang saya tekankan betul kepada pemerintah. Karena ini kita perang bukan soal hukum, bukan soal sains, ini beyond hukum, beyond science. Dan di saat titik momen inilah pemerintah harus hadir. Ya, harus hadir. Tidak cukup dalam forum fakultas pengadilan, tidak cukup dalam forum fakultas universitas, gitu, karena otoritasnya yang salah kaprah itu membuat ini semua menjadi nihil dan tidak solutif. Maka pemerintah sekali lagi saya imbau untuk hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan, Om Lim. Terima kasih. Ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada
wartawan banyak ya. Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita, mungkin Tiongkok ya, Mandarin. Ini prestasi, dan saya harus katakan, jujur ini, bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif, ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi. Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi yang mungkin nggak ada di buku, nggak diajarkan di Harvard atau di MIT. Ada lulusan Harvard nggak di sini? Saya sangat kagum sama Harvard. Saya ingin masuk dulu, nggak bisa masuk. Bisa masuknya ke toko bukunya aja. Yang penting Harvard. Fenomena tuduhan ijazah palsu itu tidak hanya pada presiden, tapi juga pada mursyid-mursyid ya. Ya sebentar. Okay. Ternyata fenomena ijazah palsu itu juga terjadi tuduhannya kepada mursyid-mursyid. Ibu ya, Aldomi. Jadi salah satu mursyid saya masih hidup. Itu ada di sini nggak Bu ya? Oh nggak di sini. Mursyid kita di Sumatera Barat ya. Makanya saya ajak setiap Ramadan suluk ke Payakumbuh biar teman-teman jumpa dengan guru-guru saya yang masih hidup. Biar nyaksiin bahwa yang saya ajarkan itu nggak ada yang baru. Yang saya ajarkan itu semuanya restu dari mereka. Ya. Jadi salah satu guru kita itu sampai hari ini dari tahun 90 berapa diisukan dia tidak punya ijazah sebagai mursyid. Jadi dalam tradisi thariqah Bang Dik, yang boleh mimpin suluk, talqin zikir, baiat thariqah, itu hanya orang yang dapat ijazah dari guru sebelumnya. Tapi guru kita yang ini disembunyikan ijazahnya. Dan waktu kita tanya jawabannya apa? Biarin aja orang pusing mikirin ijazah kita katanya. Bahkan dia ketika disuruh, kamu suluk lagi itu sama si Anu. Dan betul Bang Dik, dia suluk ke orang itu. Biar kamu dapat ijazah. Betul dia kemudian ikut orang itu. Tapi kemudian di sono terjadilah sesuatu yang luar biasa. Ternyata yang ngomong itu tidak lebih tinggi daripada dia secara maqamat. Bahkan silsilah keguruannya lebih tinggi orang ini gitu. Dia jaraknya dengan Nabi lebih pendek satu orang dari orang yang mengklaim dia tidak punya ijazah. Tapi kalimat yang saya ingat dari beliau apa? Biarin aja orang itu pusing mikirin kita katanya. Yang penting kita nggak pusing mikirin mereka, kita hanya fokus kepada Allah. Ya. Jadi fenomena tuduhan ijazah palsu itu tidak hanya pada presiden, tapi juga pada mursyid-mursyid ya. Ya. Ini Buya sudah dituduh ijazah palsu belum? Ya. Oh tadi kita mau dituduh juga, tuduh-tuduh aja ya. Banyakan ijazahannya PNT ya. Ya. Barangkali gitu Bang Dik. Ya. Luar biasa. Makasih Bu ya. Kita mau hadroh dulu. Jasnya siapa itu Pak? Jasnya siapa? Jasnya siapa Pak? Jasnya siapa? Jas saya tuh jas siapa? Kok tadi nggak pakai Pak? Tadi kok nggak pakai? Ya, kita ganti kan boleh-boleh saja. Bapak gimana pakai tadi? Bapak itu bajunya dipakai lagi udah dibesarin apa gimana? Bajunya udah dibesarin, celana yang belum. Tapi nyaman nggak Pak? Saya lahiran tuh apa? Ngurusi baju lah, ngurusi sepatu saya, ngurusi apa ya? Nyaman nggak Pak baju dinas Pak? Mbak tanya tuh yang lain, enggak yang lain selain saya ditanya coba bajunya gimana, tempat tidur aja diurus saya. Aduh. Ini pakai jas kedinginan atau apa? Iya, di dalam dingin. Saya kan kurus gitu, gampang kena dingin tuh gampang Masuk angin. Minyak kayu putih standby dong Pak ya? terus. Sampai minyak kayu putih. Terima
Terima kasih Pak. Saya tidak mau kemana-mana diikuti, itu loh. Masa kemana-mana Mbak wartawan nanti ada yang ngomong lagi pencitraan. Tidak mau saya. Salahnya aja ngikuti saya. Saya mau kerja, jangan diikuti kemana-mana. Saya sampai kantor Pak. lagi gimana Pak? Kayak tadi ya saya mau ke puskesmas ya itu saya nggak mau ngomong siapa-siapa. Kalau ada tadi yang tahu ya salahnya yang tahu gitu aja wartawan. Pak, soal menghidupkan Jangan saya sampai ada pendapat nanti saya kemana-mana ngajak media, enggak, saya nggak pernah ngajak media aja yang ngikuti. Lapangan ini bukan pencitraan ya Pak, tapi kerja bener Pak ya. Loh, saya mau kerja, salahnya aja pada ngikutin. Mana-mana pada ngikutin. Segini ini hanya ada seperempat tadi, berapa ratus tadi. Ngapain ngikuti saya? Saya ini mau kerja. Jangan pada ikut. Bener Pak. Itu gimana? Repot ya. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.